Tuhan, keterbatasan kami kiranya tidak mengganggu kami untuk belajar firman. Oleh karena itu kami datang mempunyai niat untuk mendengar firman dan belajar tentangnya. Kami tahu kami sulit untuk menerapkannya, tapi kami yakin kami berusaha semampu kami. Oleh karena itu firman kiranya menguasai kami. Roh Kudus juga menuntun kami agar kami mudah untuk mengerti. Di dalam Kristus, amin. Oke, kita baca 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13. Berhubung saya melihat Sanansa, udah di-record ya. Bahasanya dijaga ya. Sanansa hadir di tengah-tengah kita saat ini. Samantha, selamat pagi. Bolehkah baca 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13? Boleh, Kak. Boleh dong, silakan. Ayat berapa tadi? Ayat 6 sampai 13, Samantha, selamat pagi. Rendahkanlah dirimu. Saudara-saudara, kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Karena kamu, supaya dari teladan kami harus belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan yang mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau punyai, dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup pengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Oke, terima kasih Samantha telah dibantu. Selamat pagi. Oke, teman-teman, kita akan 5 MB, 5 menit berdialog. Aku mau orang-orang yang ada di warnet sana untuk berbicara dengan saya di studio ini. Silakan warnet. Selamat pagi, selamat pagi. Pagi. Satu headset pun berdua. Gimana nih, Pak? Oke. Gimana kabarnya? Joshua, Deo? Baik. Oke, kita akan mulai 5 MB. Aku mau nanya dulu, apa kegiatan kalian di beberapa jam terakhir? Enggak. Di beberapa hari terakhir, kegiatannya apa sekarang nih? Main. Ini di record loh guys, kalian. Jadi hanya bermain? Iya dong. Oh ya. Ini dipublikasi loh, internasional, viral nanti. Iya. Tetap main? Main. Oh iya. Nah, pernah. Sama siapa?
Kayak eh, sama Nggak pernah Om Deki. Om Deki pernah. Oh iya, Om Deki, tapi kayaknya kapasitasnya bukan teguran lagi ya. Ada pidananya ya. Ditegur Dikit kenapa lah, tuh? dikit. Ditegur kenapa? Ditegur kenapa? Mandi telat. Iya, Apa? iya. Mandinya telat, mandi sore. Suka malam Mandi mandinya. Mandinya suka malam-malam. Oh, kemalaman mandinya. Terus setelah ditegur, kalian gimana tuh? Oh, mandi lah ya kalau Kak Deki yang negur ya. Iya. Langsung mandi. Nggak mungkin tidak mandi dong. Langsung cari kosan daerah ini, daerah Pakuan situ. Terus sama lagi, guru nggak pernah negur, guru. Pernah, tapi biasa aja. Oh iya, betul. Kak Deki memang jauh lebih efektif daripada guru, tentu saja. Kalau di guru negornya kenapa tuh? Jajan waktu jam pelajaran. Iya, oke. Tentu saja Anda patut ditegur ya, jajan waktu jam pelajaran. Apalagi ditegur ya? Orang tua nggak pernah orang tua. Pernah dong. Pernah, kenapa? Banyak main HP. Oh, banyak main HP. Iya, ditegur. Satu pertanyaan deh dari Patrick. Pat mau nanya apa ke Joshua dan Deo? Iya, nanya. Harus nanya kita peraturannya. Udahlah. Apa aja bebas, Udah. random apapun. Udahlah. Enggak mau nanya. Enggak perlu tahu ya. Udah sohib Nanya dari dong. kecil ini mah. Oh, udah sohib dari kecil. Yaudah nih, aku orang paling terkasih buat Deo dan Joshua yang aku panggilkan. Silakan Rivo bertanya. Apa? Nanya dong. Aku tahu kamu dekat, tapi nggak tetap harus nanya lewat Zoom. Aduh. Nggak ada yang menarik di kehidupan mereka. Apa ya? Bebas Kak Rivo, random. Apa ya? Skip dah, datang. Skip. Yang Masa lain dulu, banget? aku mikir dulu. Masa mikir? Ini utang, nanya utang, coba ditanya. Nggak ada utang. Oh, kalau ngasih langsung lupa. Ya ampun, mulia. Tapi yang dikasih batu bata kan, sama sampah. Oke, nggak ada. Oke, teman-teman. Hari ini kenapa aku nanya tentang tegur-menegur? Hari ini kita bahas tentang menegur dengan kasih, gitu ya. Kalau aku mau tanya, orang itu cenderung sukanya ditegur apa enggak? Lebih suka ditegur apa enggak? Oke, kalian salah nih. Tapi kalian cenderungnya lebih suka ditegur atau enggak? Kayak orang tuh cenderung suka ditegur apa enggak sih? Sih lebih nggak suka ditegur. Cenderung tidak suka ditegur. Kenapa? Nggak kedengeran. Cenderung punya mereka ngerasa kalau misalnya merasa benar gitu, Kak. Merasa benar. Oke. Kalau ditegurnya karena salah?
Ya Suka tetap nggak? aja kan ada egonya gitu loh. Jadi Tetap nggak suka ya? Padahal kita salah ya. Oke, oke, oke. Aku mau nanya satu orang lagi, Ezra, yang kamu lagi, pas lagi YouTuber kan? Coba jawab. Orang itu cenderung suka ditegur apa enggak, Ezra? Ya enggak, Enggak, kenapa? ya karena merasa benar ya. Karena merasa benar. Oke, kalau dia emang salah, Ya, cari kebenaran. cari kebenaran. Mantap. Betul, betul, betul. Cari kebenaran. Cari pembenaran ya. Iya. Ya, terima kasih Ezra. Menurutku juga begitu, teman-teman. Orang itu cenderung nggak suka ditegur. Kenapa? Karena kalau kita ditegur, itu kesannya kita direndahkan atau dipersalahkan gitu. Meskipun kadang kita memang salah gitu. Tapi orang eh, tidak suka untuk dipersalahkan, nggak suka untuk direndahkan gitu. Nah, tadi aku nanya beberapa orang, 2 orang tentunya yang sedang di warnet ya. Pernah ditegur nggak? Pernah. Sama siapa? Ada sama saudara, sama guru, sama orang tua. Dan gimana pas ditegur? Ada yang langsung dikerjain karena ancamannya nyata gitu ya. Ada yang nggak dikerjain, macam-macam gitu. Artinya apa? Saya yakin semua orang juga pernah ditegur. Sama seperti yang kita baca juga ntar di 1 Korintus ini, kita akan bahas tentang teguran Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, pertanyaannya teman-teman, kenapa perlu ada teguran? Kenapa perlu ada teguran? Pesta, kenapa teguran itu perlu ada? Biar memperbaiki kesalahan. Memperbaiki kesalahan. Tuh, terima kasih Esta. Po, kali ini Anda harus jawab. Kenapa perlu ada teguran? Kenapa perlu ada teguran? Jadi bahan evaluasi. Menjadi bahan evaluasi. Terima kasih. Oke. Ya, bisa dibilang begitu ya, karena untuk membenarkan sesuatu, untuk bahan evaluasi, saya juga mencatat di sini, kenapa ada teguran? Karena ada sesuatu yang berjalan tidak sesuai kaidah. Gitu. Kalau semuanya berjalan sesuai kaidah, tidak perlu ada teguran. Kalau kalian semua satu kelas mengerjakan PR dengan tepat waktu dan benar semua, tidak mungkin dong ditegur gitu ya. Kecuali gurunya habis ngapain gitu, malamnya galau, ya mungkin cari-cari alasan lah buat marah-marah. Tapi kalau semua berjalan sesuai kaidah yang berlaku, saya yakin tidak ada teguran-teguran. Nah, berarti teman-teman, 1 Korintus 4 ini mau kasih tahu ke kita bahwa di sana ada sesuatu yang berjalan tidak sesuai kaidah. Kita lihat ya. Siapa Paulus yang menulis ini? Pasca Saulus bertobat gitu dari pembantai umat percaya. Nah, Paulus ini melayani di Korintus selama 18 bulan. Teman-teman kalau baca kisah para rasul, kisahnya kisahnya Paulus, nanti teman-teman bisa baca Paulus itu di Korintus itu 18 bulan kurang lebih sampai jemaat di sana itu terbentuk. Nah, setelah mereka Paulus dan gengnya gitu melayani selama 18 bulan, nah baru mulai terbentuk jemaat. Dan ketika jemaat terbentuk, mulai ada penentangan. Kalau teman-teman baca, saya yakin juga kalian akan membacanya nanti. Kalian akan namatin Alkitab tentu saja setelah ini kan. Jadi saya yakin kalian baca kisah para rasul, di sana dikatakan bahwa nanti Paulus akan ditentang oleh gubernur di sana. Nah, makanya Paulus itu cabut dari Korintus. Setelah 18 bulan melayani, cabut dari Korintus. Nah, pindah ke tempat lain gitu. Kalau nggak salah Efesus, kalau nggak salah. Nanti kalian cari setelah ini gitu. Nah, habis itu teman-teman, kalau ada sesuatu, contoh, kalau lagi ujian nih, nggak ada guru, apa yang terjadi? Junior, apa yang terjadi kalau lagi ujian, tiba-tiba gurunya ngilang, masuk ke tanah? Tentunya ada kerjasama dong. Tentunya ada kerjasama gitu. Antar murid. Kerjasama antar murid yang ilegal tentunya ya. Apa legal? Oh, Ilegal iya. ya. Gimana?
Gimana caranya legal? Oh iya, siapa tahu ujiannya kerjasama. Enggak lah, ujian apa itu kerjasama? Ilegal. Sama seperti kayak gitu juga teman-teman. Waktu itu ada guru nih, ada Paulus di Korintus. Semuanya berjalan baik-baik, baik-baik gitu. Nah pas Paulus cabut, bagaikan kita yang ditinggal guru saat ujian, nah mulai itu tuh timbul masalah. Kalau teman-teman baca 1 Korintus 1 ayat 11 sampai 12, ada siapa aja sih di sini? Oh, Niko. 1 Korintus 1, Niko. Ayat 11 dan 12. 11 dan 12. Iya, 2 ayat aja. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Ya, terima kasih Niko. Nah, kayak gitu teman-teman. Setelah Paulus pergi, masalah pertama muncul yaitu masalah perpecahan di jemaat. Pas Paulus pergi, ada beberapa penginjil lagi, kayak Apolos, Kefas, dan kawan-kawannya. Dan jemaat itu gimana ya? Karena udah lama nggak lihat Paulus kali ya. Terus tiba-tiba ada yang baru, nah mulai pecah tuh. Padahal sama aja sebenarnya ajarannya itu ya ajaran Kristus gitu. Tapi ada orang yang lebih percaya ini, ada percaya itu gitu. Misalkan kalian, saya jadi pelayan PT di sini, tapi ntar saya tiba-tiba cabut, terus Karipo yang melayani di PT, saya udah nggak pernah melayani lagi. Ntar saya datang, siapa ini anjir? Nggak kenal, kayak gitu. Karena udah lama ditinggalkan. Nah, itu masalah yang pertama, perpecahan di jemaat. Kalau tadi kata Junior, kalau ditinggal ujian guru, ada kerjasama. Nah, kalau ini ada perpecahan. Yang masalah kedua adalah kesombongan. Satu orang baca ayat 6, bacaan kita tadi. Anes. 1 Korintus 4 ayat 6, Nes. Satu Korintus 4 ya, Kak? Iya, ayat 6. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri, pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Oke, terima kasih, Anes. Masalah kedua adalah orang-orang Korintus ini itu tabiatnya sombong, gitu ya. Banyak kesombongan yang terjadi pada jemaat Korintus, gitu. Sama seperti aku yang sombong, teman-teman. Jemaat Korintus juga banyak melakukan hal-hal yang tinggi hati. Tahu dari mana? Saya bacakan aja buat kita. Paulus di 1 Korintus 1 ayat 5 sampai 7, saya aja yang baca. 1 Korintus 1 ayat 5 sampai 7 bilang gini, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Paulus ngomong kalau jemaat Korintus itu kaya dalam segala hal. Saya lanjut dalam segala macam perkataan dan pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah ayat 7-nya, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Paulus sendiri emang bilang kalau jemaat Korintus itu emang kaya dalam segala hal gitu. Dan sebagaimana orang yang berlebihan akan sesuatu, maka tensitas untuk muncul kesombongan itu meningkat gitu. Kayak ada pepatah pernah bilang power tends to corrupt. Kalau orang punya kekuasaan, kecenderungan korupsinya itu gede. Absolute power corrupts absolutely. Semakin
powerful dia, tends to corrupt-nya itu pasti lebih tinggi lagi. Nah, sama kayak gini, orang yang berlebihan, tensi untuk sombongnya itu pasti meningkat gitu. Adakah orang yang nggak makan 4 hari dan dia menyombongkan hal itu? Tentu tidak gitu. Jadi ada misalkan di anak Kemang, Jakarta Selatan, lagi pada mobil nih, naik mobil, konvoy, seret, tiba-tiba ada orang gitu 3 hari nggak makan, besok gua 3 hari nggak makan, yes, lapar. Tentu tidak gitu. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa disombongkan dari kekurangan. Nah, itu yang terjadi di jemaat Korintus. Oleh karena itu, teman-teman, Paulus dalam hal ini menegur jemaat melalui suratnya kepada Korintus. Kita lihat format tegurannya Paulus. Yang pertama, di sana ada kontradiksi, perbedaan signifikan antara kondisi rasul dan jemaat. Saya lihat, saya kasih tahu teman-teman, kalau tadi jemaat itu kaya-kaya, jemaat itu berlimpah akan segala sesuatu, nah Paulus mau kasih kontranya gitu, lawannya. Kita lihat di ayat 9, sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Selanjutnya juga dia bilang, tadi Samantha sudah baca, kami lapar, kami haus, kami telanjang, dipukul, dan mengembara. Jadi teman-teman, Paulus, sang kepala rohaninya di sana, mau menggambarkan jemaatnya nih mantap-mantap, sementara Rasul itu hina gitu. Dia mau kasih sesuatu yang terlihat kontradiktif gitu. Nah, kehidupan Rasul yang keras itu dan jemaat yang nyaman mau mau menunjukkan kepada kita sebuah resiko yang ditanggung kalau ketidaknyamanan pelayanan Rasul Paulus itu mungkin adalah kunci kekristenan kita saat ini. Saya ulang, mungkin di Houston, mungkin, saya nggak tahu juga gitu. Mungkin kalau Paulus tidak melayani sebegitu hebatnya, mungkin kita tidak Kristen, mungkin gitu. Jadi kehinaan itu dampaknya begitu besar terhadap kita sampai sekarang. Kemarin saya baca IG-nya Ernest Prakarsa, dia ngomong gini, kalau orang berkarya itu, contohlah kalau kalian posting IG, kalian itu maunya like-nya sedikit apa banyak? Siapa sih anak IG di sini? Ibet kalian anak IG. Pokoknya banyak. Maunya banyak, oke. Komennya mau banyak apa sedikit? Banyak. Kamu punya akun YouTube? Enggak. Oh, belum ya. Akan bikin akun YouTube nampaknya ya. Oh, kalau akun punya, cuman channel belum. Oh, channel belum. Tapi kamu tadi sepakat bahwa kalau orang posting, pasti pengennya likes-nya banyak apa sedikit? Banyak kan? Iya. Nah, Banyak. tentu saja banyak. Nah, Ernest bilang gini, orang itu cenderung terpaku sama hal-hal yang kuantitas. Jadi orang berkarya misalnya, pengen itu likes-nya banyak, komennya banyak, tidak salah, dia bilang loh, tidak salah. Tapi bagaimana kalau sudut pandangnya kita ubah? Karena kalau kita pakai sudut pandang demikian, kalau kita punya karya atau punya hasil kerja dan likes-nya sedikit, atensi dari orang-orang sedikit, kita akan nggak mau berkarya lagi. Contoh, teman saya ada nih,
dia posting IG, kalau likes-nya nggak sampai 100, itu 2 hari kemudian udah nggak ada tuh postingannya. Di-delete. Kenapa? Sudut pandangnya adalah, oh banyak-banyak gitu. Nah, Ernest bilang gini, kalau sudut pandangnya demikian, nanti nggak ada yang mau berkarya lagi. Kenapa? Karena saat dia dihargai, dia nggak mau menjalankan itu lagi. Gitu. Nah, bayangkan kalau Paulus, dia tidak dihargai kayak begitu, lapar, telanjang, haus, dan dia nggak mau melayani lagi, ngambek, mungkin kita tidak percaya Kristus. Gitu. Nah, lalu sudut pandangnya gimana? Ernest bilang begini lanjutannya. Bagaimana kalau karyamu tidak dilihat oleh ribuan orang, tapi dilihat oleh satu orang, lalu satu orang itu merenung, dan satu orang itu hidupnya berubah untuk selamanya. Oke, kalian tidak dilihat banyak orang, kalian tidak dihargai banyak orang, tapi ada 1 sampai 5 orang yang melihat apa yang kalian kerjakan, lalu mereka berpikir, dan mereka berubah ke arah yang lebih baik. Ernest bilang gitu. Terus saya mikir, oh iya, benar juga gitu. Karena saya adalah salah satu aliran orang yang kuantitas banget gitu. Apapun. Jadi setelah saya lihat demikian, oh iya, contoh nih. Saya itu nggak suka kalau PT sedikit. Saya nggak suka. Saya maunya banyak. Jadi kalau ada kakak layan yang, aku mau kelas ini aja orangnya dikit. Enggak, saya nggak suka. Saya maunya banyak. Padahal, tadi seperti kata Ernest, bisa aja orang likes banyak, tapi hanya sekedar likes. Kan banyak tuh orang yang scroll likes, scroll likes gitu. Nggak jelas gitu, nggak punya atensi sebenarnya sama apa yang dia likes. Nah, aku mau coba alihkan fokusku, sudut pandangku kepada bagaimana aku bisa nggak ngubah 1-2 orang aja gitu. Dengan apa yang aku kerjakan, hasil karyaku itu mengubah cukup 1-2 orang, tapi selama-lamanya. Sama kayak Paulus. Nah, kita lihat lagi, hal kedua yang bisa kita lihat dari tegurannya Paulus ini adalah, tidak ada yang perlu disombongkan. Kalau teman-teman baca nanti, kata Paulus ya, Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi pertumbuhan itu datangnya dari Kristus. Jadi kalau ada bibit, Paulus yang nanam, Apolos yang nyiramin, tapi kalau kata Kristus, woi tanaman kamu tidak tumbuh dia. Jadi tidak penting kamu aliran siapa, tapi pusatnya itu Kristus. Karena pertumbuhan iman itu datangnya dari Kristus. Nah, teman-teman, hari ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama itu, sesuai dengan teguran-teguran tadi, hari ini kita belajar perbaiki diri. Perbaiki diri, teman-teman. Kita akan berakhir tidak sempurna. Dan itu wajar gitu. Kita akan berakhir tidak sesempurna apa yang kita pikirkan. Kita akan berakhir masih tetap dengan kesalahan-kesalahan yang sama mungkin gitu. Tapi kita mencoba untuk memperbaiki diri. Teguran itu datang dari orang mana yang mana enggak. Kalau kita nggak tahu yang mana yang baik, mana yang tidak, nggak mungkin kita negor. Gitu. Kenapa? Karena kita nggak tahu itu salah apa enggak sih. Gitu. Kalau dari kecil kita diajarin bahwa kalau ke Indomaret nggak usah bayar, nah, Indomaret itu gratis, nah. Selama 20 tahun, anak kita itu kalau ke Indomaret, habis ngambil, pulang pasti, nggak bayar. Kenapa? Karena dia nggak tahu yang mana yang baik, mana yang tidak. Oleh karena itu, teman-teman, perbaiki diri. Lihat mana yang baik, mana yang tidak. Ketika kalian tahu mana yang baik, mana tidak, kalian bisa menegur orang lain yang menurut kalian tidak tepat perlakuannya atau tidak tepat perilakunya. Yang kedua, gunakan proses menegur yang tepat gitu. Kadang-kadang orang menegur itu menjurus menghakimi. Kata-katanya itu apa ya? Tendensi langsung ke lu salah anjir gitu. Padahal betul salah. Tapi tendensi menghakiminya lebih besar daripada dia tuh mau mengubah
orang itu menjadi lebih baik. Kadang-kadang ada juga orang negur, nggak usah di tempat umum lah, kasih tahu aja face to face gitu, itu lebih baik. Gunakan prosedur yang tepat untuk menegur orang. Dan kita tidak harus secara gamblang untuk menegur gitu. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kalian negur, nggak usah. Jangan pas lagi upacara bendera, lalu kalian maju ke depan, woi, lu tadi maling iPhone gua kan? Nggak gitu. Nggak gitu. Ada cara-cara yang dipakai untuk menegur dengan baik. Gitu. Tadi lu kan yang nampar si Mimin, gua tahu banget lu. Tapi pas lagi upacara, pembinanya sampai, what? Nggak gitu. Ada proses yang tepat untuk menegur, sama seperti Paulus. Kita lihat dia kasih dulu gambaran Rasul tuh nggak enak, kalian mah enak gitu. Terus kasih, orang kan kalau disanjung kan nyaman gitu, habis itu baru dikasih tahu pelan-pelan. Yang ketiga adalah Paulus yang segitu mulianya saja merendah. Apa kabar kita? Paulus yang segitu besar dampaknya bagi kekristenan dunia saja menganggap dirinya itu rendah. Lah kita yang kerjanya cuma tiduran selama sebulan terakhir, mau sombong. Apakah tepat? Kan enggak. Dan yang terakhir teman-teman, seperti yang saya sampaikan tentang IG-nya Ernest tadi, kita tidak perlu mengubah dunia untuk menjadi mulia. Saya ulang, kita tidak perlu mengubah seluruh dunia untuk menjadi mulia. Cukup pertontonkan saja teladan ke beberapa orang dan pengaruhi mereka supaya hidupnya berubah selama-lamanya. Kalian tidak perlu berusaha betul untuk menyelamatkan dunia ini dari kejahatan. Nggak usah. Kalian pertontonkan teladan Kristus. Ada 3 orang yang lihat kalian, lalu mereka merenung, dan kayaknya gue harus kayak dia deh. Hidup gue kayaknya nggak bisa nih gini-gini aja. Lalu mereka berubah. Lebih efektif, lebih efisien, dan mungkin suatu saat dunia akan berubah juga menjadi lebih baik. Apa ya? Saya juga harus berubah seperti apa yang saya omongin, tentu saja, karena itu tidak mudah. Tapi mari sama-sama teman-teman, kita sama-sama berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Demikian dari saya. Selamat pagi. Kita masuk ke dalam doa syafaat. Ada yang mau didoakan? Ada yang mau didoain? Nggak ada? Oke, baiklah. Kalau kalian sehat, sentosa, bahagia, kaya raya, dan hidup foya-foya, kita berdoa. Ada ngajak berdoa kayak gitu? Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, masih Tuhan kasih kesempatan untuk belajar firman. Firman mengajarkan kami untuk menegur dengan kasih orang-orang di sekitar kami. Tapi kami juga butuh perbaikan-perbaikan di dalam diri kami ya Tuhan, sehingga kami semakin dekat menuju kebenaran seperti apa yang Tuhan firmankan hari ini, atau minggu selanjutnya, dan minggu-minggu sebelumnya. Oleh karena itu Roh Kudus terus pelihara kami, bunyikan alarm-alarm sehingga kami sadar apa yang kami lakukan itu tidak baik dan tidak berkenan bagimu. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan berkati pemimpin negara, pembantu-pembantu presiden, seperti menteri, gubernur, dan sebagainya untuk memimpin negara kami. Seluruh negara di dunia sedang bergumul untuk menyelesaikan wabah yang ada saat ini, ya Tuhan.
Kami tidak tahu kapan ini berakhir, tapi kami tahu Tuhan selalu ada bersama-sama kami, menguatkan kami. Ya Tuhan, berkati kami, berkati pekerjaan orang tua kami. Mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang terganggu akibat wabah ini Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memelihara keluarga kami, memelihara kehidupan kami. Berikan kami kesehatan selalu ya Tuhan. Kalau kami memang butuh antibodi, perkuat antibodi kami untuk melawan virus yang ada. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja-gereja hampir atau bisa dikatakan semua gereja yang ada di dunia ini berhenti pelayanan secara tatap muka, tapi tidak pernah menghentikan pelayanan kami, Tuhan. Kami bisa bertemu, kami bisa beribadah secara virtual dan online. Kami bersyukur untuk fasilitas yang ada. Terima kasih Tuhan, kiranya tidak mengurangi hikmatnya ibadah, tidak mengurangi firman yang ditaburkan, dan tidak mengurangi kemampuan kami untuk mengerti firman itu dan melakukannya. Kami berdoa untuk orang-orang sakit. Ada banyak orang-orang sakit yang menderita Tuhan. Total pasien coronavirus saja sudah mungkin 12.000 atau 13.000. Kami berdoa bagi mereka. Kiranya Tuhan berikan mereka kekuatan. Tak melulu soal kesembuhan, tapi kiranya mereka tetap berjuang melawan sakitnya. Mereka tetap berusaha untuk mencapai kesembuhan. Dan mereka memohon Tuhan, karena kesembuhan itu hanya dimiliki oleh-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk kehidupan kami. Kami berdoa untuk sekolah kami, pendidikan kami. Kami menyerahkan semua yang kami lakukan, kiranya tetap berkenan, tetap membahagiakan Tuhan. Berkati setiap kehidupan kami, jauhkan kami dari dosa ya Tuhan. Lindungi kami, pelihara kami, dan keluarga kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kayla.